Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, yang paling sukacita siang hari ini kami beribadah kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui hingga hari ini kami boleh bernapas kembali. Kami boleh menikmati kehidupan walaupun dalam dunia ini banyak hal yang terjadi. Kami tetap memegang teguh iman dan percaya kami kepada Yesus Kristus. Dan kami tetap percaya sekalipun kami tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini, tetapi kami masih bisa bekerja dalam rumah tangga dalam keadaan di mana sebagaimana kami berada, memelihara hidup kami dalam kasih kebenaran Tuhan, mencerminkan kasih Tuhan kepada kehidupan kami di semua tempat kami berada. Dan kami mau membaca Alkitab saat ini, siang hari ini, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci untuk mengerti memahami hikmat firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman sejati di dalam kasih kebenaran Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan jiwa kami untuk selalu bertobat setiap hari, mengingatkan selalu akan firman Tuhan yang bekerja untuk meluruskan setiap langkah-langkah kami dalam pertobatan setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab siang menjelang sore hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Terdapat juga di 2 Tawaris 1 ayat 1 hingga 13 yang berbunyi demikian. Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukuran di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? lalu adalah baik mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Sampai di sini pembacaan kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas apa yang kami dengar dan baca. Karena Tuhan adalah adil dan bijaksana. Begitu juga dengan perjumpaan setiap orang yang telah bertemu Tuhan secara pribadi. Itu akan mendatangkan kekuatan dan pertobatan bagi kami, sehingga kami boleh hidup dalam kasih Tuhan selamanya dan tetap berada di jalan-Mu
Walaupun kami tidak bisa sempurna dan tetap bisa jatuh dan jatuh, tetapi setiap hari kami mau bertobat. Kami tahu setiap apa yang terjadi di hidup kami adalah taburan dari apa yang kami tuai. Karena itu Tuhan, kami minta hikmat daripadamu untuk kami dapat melakukan kebaikan dalam hidup ini, menjauhi lagi semua dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat baik di masa lalu, sekarang maupun akan datang yang kami perbuat. Tahirkan kami setiap hari dalam mulut, bibir, hidup, dan juga hati dan jiwa kami untuk bertobat setiap hari. Karena kami mau hidup dalam kebenaran dan kasih, menguduskan diri setiap hari, beribadah setiap hari, dalam waktu dan kesempatan tak terbatas untuk datang kepadamu. Karena Engkaulah yang telah menciptakan kami sehingga kami boleh ada dan bernapas di hidup ini. Sehingga kami boleh bergerak, melakukan aktivitas, boleh melakukan semuanya dengan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Sang Firman hidup, terpujilah Engkau Bapa, Sang Pemersatu kami dalam hati dan jiwa. Engkau adalah Kristus, kepala kami semuanya di dalam gereja-gerejamu yang kudus di seluruh muka bumi ini. Dan biarlah Tuhan, semua anak-anakmu yang sudah teraniaya, orang-orang yang memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang, kabar baik untuk menyelamatkan banyak jiwa, lindungi mereka dari semua kejahatan dunia ini, karena firman-Mu akan terus bekerja sampai ke seluruh dunia ini. Hingga tiba kesudahannya, Engkau sendiri yang Sang Firman yang akan datang, Anak manusia dalam kemuliaannya. Dan terima kasih Roh Kudus, urapi kami selalu dengan firman-Mu, agar kami dapat berjalan di dalam terang-Mu dan bertobat setiap hari. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Hiduplah dalam pertobatan dan rajinlah beribadah kepada Tuhan. God bless you all.